Malah tiktokan. Udah, sana minggir, biar aku yang perkenalan. Assalamualaikum everyone. Yah, kok cuma sedikit yang jawab? Aku doain yang jawab salam aku bisa masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up-nya saya di sini akan membawakan beragam kisah kehidupan para santri zaman now. Santri yang setiap harinya penuh jadwal, penuh aturan, tapi juga penuh cerita. Mulai dari galau pertama mondok, drama pertemanan, sampai momen-momen receh tapi ngena di hati. Semuanya kami rangkum dengan cara yang ringan, santai, tapi tetap ada pesan yang bisa dibawa pulang. Penasaran? Mau tahu ceritanya? Jangan kemana-mana dan ikuti terus keseruan kisah santri zaman now. Karena bisa jadi cerita mereka adalah cerita kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Daya, ibu tanya sekali lagi, kamu yakin mau masuk pondok? Sekolah di luar pesantren juga ada kok. Bu, aku mau belajar mandiri, bisa hidup disiplin, berilmu, dan suatu hari bisa membanggakan dan membahagiakan ibu. Tapi di pondok semuanya serba sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, mau tidur aja nggak ada yang dongengin loh. Justru itu Bu, aku mau belajar mandiri. Ya sudah, kalau memang keinginanmu kuat, ibu ridho. Jaga dirimu baik-baik ya. Ibu pamit pulang dulu. Baik Bu, doakan aku selalu. Begitulah Dayah masuk pondok dengan niat yang mantap dan hati yang kuat. Meanwhile, Vida, ayo yang cepat jalannya. Kamu harus masuk pondok sekarang. Aduh Bu, pulang aja yuk. Aku kan anak rumahan, anak manja. Nanti aku di pondok pusing. Alah alasan. Kamu kalau di rumah sama aja cuma bikin orang tua pusing. Tapi Bu, aku kan anak ibu satu-satunya. Ibu udah gak sayang aku lagi. Justru karena ibu sayang, kamu harus jadi orang berguna. Pokoknya masuk pondok, titik, gak pakai koma. Ibu jangan pergi, jangan tinggalin aku. Nanti aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu akan kuat. Biar aku saja. Begitulah Vida, antara nurut dan ngedumel, antara harus berangkat dan pengen pulang. Katanya sih anak manja harus belajar mandiri. Walaupun langkahnya berat, hatinya galau dan pikirannya masih nempel sama kasur rumah. Tapi mau gimana lagi, kalau ibu sudah bilang titik, hidup Vida resmi masuk bab baru. Bab santri, tanpa remote TV dan tanpa koneksi wifi. Sementara itu, guys,
ini konten terakhir aku sebagai anak bebas ya. Setelah ini aku resmi jadi anak pondok. Hah? Assalamualaikum. Kamu juga santri baru? Waalaikumsalam. Iya, terpaksa santri baru. Kenalin, nama aku Tika. Aku ini sebenarnya seleb TikTok. Alasan aku bisa masuk pondok ya karena dipaksa ibuku. Sama dong, berarti kita satu angkatan. Angkatan dipaksa orang tua. Lah, iya, sama. Aku diseret ibu aku dari rumah. Katanya daripada tiap hari joget di TikTok, mending banyak-banyak sholawat. Yang penting niatnya dulu. Insya Allah nanti juga betah. Semoga bisa betah deh. Biasanya bangun tidur buka TikTok. Ini bangun tidur buka kitab. Aduh, bismillah deh. Dan lengkaplah sudah 3 santri yang baru masuk pondok dengan tujuan berbeda-beda. Dayah datang dengan niat, Fida datang dengan pasrah, dan Tika datang dengan hati dan pikiran yang masih berada di FYP. 3 santri, 3 karakter, 1 pondok. Siapa sangka dari perbedaan inilah kisah mereka terus berlanjut. Dimulai dari kisah belajar sabar, belajar mandiri, dan belajar hidup tanpa scroll TikTok tiap 5 menit. Dan begitulah hari-hari mereka dipenuhi tawa, tangis, ujian, hafalan, tugas, dan sandal yang sering hilang. Sementara itu, beberapa santri baru yang lainnya sedang berjalan sambil mengobrol bersama santri senior. Well, santri senior yang sebentar lagi berstatus sebagai pengurus. تكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها اعملي ووعدك أنا مش هقول ازاي وليه. Kak, di pondok pesantren Darul Mutakin 3 ini kegiatannya apa aja sih? Tenang, di sini ada banyak sekali kegiatan. Selain mengaji Al-Quran dan kitab kuning, di sini ada hitobah santri, pembacaan sholat berjanji, pembacaan maulid dibai, dan mujahadah terjadwal secara rutin. Sebentar Kak, hitobah itu apa? Hitobah santri itu kegiatan yang tujuannya untuk melatih kemampuan berbicara santri di depan umum atau public speaking, dan cara menyampaikan dakwah atau pidato dengan tema keagamaan, supaya nantinya santri dapat memiliki kepercayaan diri dan mental yang kuat, sehingga harapannya bisa bermanfaat bagi masyarakat kelak. Iya, betul sekali. Nanti di setiap hari minggunya ada kegiatan ekstrakurikuler yang super seru. Ada rebana, pencak silat, pelatihan komputer, dan pidato 3 bahasa, yang mana akan dilakukan secara bergantian setiap minggunya. Wah, kayaknya seru banget ya Kak. Kegiatannya banyak banget. Ini pondok apa paket lengkap? Ngaji dapat, rebana dapat, silat dapat, komputer dapat. Kurang 1 sih Kak. Kurang apa, Dek? Kurang tombol skip kegiatan kalau udah capek. Iya Kak, sama satu lagi, kegiatan tidur siang berjamaah. Ada nggak? Tidur siang mah bonus kalau capek, tapi bangunnya tetap ikut ngaji ya. Lah, kirain pondok tuh mirip kos, bebas atur jam sendiri. Kalau kayak gini, waktu rebahan aku jadi berkurang. Kalau di sini yang ngatur jam itu bel pondok, bukan mood kamu. Tapi Kak, kalau ikut hitobah nanti disuruh pidato kan? Iya dong, betul. Waduh, aku kalau disuruh pidato tangan langsung tremor, suara hilang, badan gemetar semua. Tenang Bil, khusus buat kamu nanti pidatonya pendek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya gugup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, justru itu gunanya hitobah, biar yang tadinya gugup jadi berani. Siap Kak, kalau gitu saya mau belajar sungguh-sungguh, biar nanti pas pulang ke rumah orang tua bilang, Masya Allah, anakku sekarang beda. Ini anakku atau siapa ya?
kok jadi nggak pemalu lagi? Semoga nggak malu-maluin deh. Nah gitu dong, selamat datang di Pondok Pesantren Darul Mutakin 3. Siap kak, semoga kuat, semoga betah, dan semoga nggak kabur lewat dapur. Gemericik mengalir di bawah darah mungil sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini indah. Begitulah awal santri baru di Pondok Pesantren Darul Mutakin 3. Yang tadinya mikir pondok itu santai, ternyata jadwalnya padat. Yang tadinya jago rebahan, sekarang harus belajar bertahan. Satu hal yang pasti, di balik canda, kepanikan, dan celentukan receh mereka, pelan-pelan tumbuh niat yang sama, yaitu belajar jadi lebih baik. Bukan cuma ilmu yang bertambah, tapi juga mental, hati, sikap, dan masa depan para santri. Fa insya Allah. Saat kau beranjak meninggalkan. 6 bulan kemudian, liburan pun tiba. Di pagi yang cerah, matahari tersenyum, burung-burung berkicau. Sewaktu liburan telah tiba dan Febri malah sibuk healing ke mall bareng Asti dan Zain buat cuci mata dan cuci dompet. Tapi sayangnya perjalanan mereka tidak semulus harapan karena sesuatu yang sangat santri akan terjadi. Akhirnya setelah perjuangan panjang di pondok, kita bisa healing-healing juga ya. Akhirnya bisa ngerasain jalan-jalan ke mall. Iya, kalau kayak gini asiknya buat belanja ya. Ngeliat diskon rasanya pengen belanja semua. Iyalah, yang penting jangan sampai pulang-pulang tinggal recehan doang. Stop, berhenti dulu deh. Loh, kenapa? Ada diskon 75%. Bukan, tuh lihat, bukannya itu Aira sama Akila ya? Lihat deh outfit mereka. Terus, emangnya pakaian mereka kenapa? Perasaan B aja? Ih, kamu tuh lemot banget ya. Lihat deh, pakai sarung, sandal jepit, ke mall lagi. Zaman sekarang, siapa sih ke mall pakai sarung? Jangan-jangan mereka nyasar kali. Mau ke masjid malah ke mall. Ya elah, iya juga sih. Yuk kita samperin aja. Pengen ngecek fashion masa lampau mereka. لا تبكي يا صغيري لا انظر نحو السماء. Aira, Akila, kok dress code-nya kompak banget sih? Ini mall jadi serasa halaman masjid loh. Waalaikumsalam. Ih, gak usah pakai salam-salam deh, soalin banget. Males banget dengernya. Memulai dengan salam itu sebagian dari adab seorang muslim. Ketemu saudara muslim itu harus saling salam, senyum, dan jabat tangan. By the way, gimana kabar kalian selama liburan? Dan ngomong-ngomong, kalian ada keperluan apa pergi ke mall? Ya kita lagi shopping. Bukan kayak kalian, ke mall cuma beli buku, sarungan pula. Malu nggak sih? Sebelum tanya malu atau enggak, aku mau tanya dulu status kalian apa sekarang? Ya santri lah. Nah, kalau kalian tidak malu mengakui diri sebagai santri, kenapa harus malu menunjukkan identitas kesantrian kalian? Ya malu lah, masa sarungan ke mall sih? Sarung itu budaya bangsa kita. Sederhana bukan berarti memalukan. Sederhana menunjukkan identitas santri. Yang penting nutup aurat, sopan, dan beradabkan soal tren outfitnya, tapi cara menghargai diri sendiri untuk menutup aurat. Sarung itu filosofinya tinggi, tanpa resleting, tanpa kancing, menandakan bangsa yang sederhana namun fleksibel. Sebenarnya sih bukan malu, cuman minder aja. Tapi
Bener juga sih, budaya harus dilestarikan. Ah, capek deh ngomong sama orang Kude. السماء من قلبك الحريري لا تقطع رجاء إن الأمل جهدنا. Seminggu berlalu. Sudah saatnya para santri pondok pesantren Darun Mutakin 3 kembali ke pondok. Santri-santri sudah mulai melakukan rutinitas seperti biasa. Beberapa santri masih asik ngobrol, sebagian mulai ghibah, sebagian lagi cuma ikut ketawa biar nggak dibilang antisosial. Di sudut lain, Febri berdiri diam. Telinganya mendengar, tapi hatinya sudah nggak di situ. Kata-kata Akila dan Aira sebelumnya masih mengendap di pikiran Febri. Daya, Vida, Tika, sini deh tak kasih tahu. Ngeselin banget. Masa ya pas aku sama Zain dan Febri main ke mall, kita ketemu Aira sama Akila. Dia sok-sokan ceramahin kita lagi. Kesel banget, sumpah. Aku pergi ke kamar dulu ya. Loh, kan ceritanya belum selesai. Dan malam itu, Febri akhirnya memilih keluar dari keramaian obrolan yang penuh keluhan itu. Di kepalanya, kata-kata Aira terus berputar tentang identitas, adab, dan menjadi santri yang sungguh-sungguh. Febri tetap berjalan menuju ke kamarnya sambil merenung. Apakah aku sudah jadi santri yang benar? Apakah aku sudah menjaga identitas santri? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti notifikasi WA yang gak dibaca, numpuk dan mengganggu. Langkah kakinya pun berhenti di depan kamar Aira. Ya, santri yang dulu ia anggap menyebalkan, namun justru paling jujur mengingatkannya. Febri menahan napas panjang, menenangkan diri, lalu mengetuk pintu pelan. Assalamualaikum Aira. Waalaikumsalam. Febri, Kamu lagi ngapain? Aku boleh ngobrol sebentar nggak? Sekalian mau tanya pendapat kamu tentang hobi aku. oh iya, boleh sini duduk. Emangnya kenapa sama hobi kamu? Sebenarnya aku lagi suka banget nulis cerpen, tapi aku bingung setelah itu arahnya kemana. Kalau kamu bisa, kenapa nggak dikembangkan? Siapa tahu nanti kamu bisa jadi penulis novel terkenal. Tapi kadang aku males. Nulis cerpen cuma jadi hobi iseng aku aja kalau aku gabut. Kalau semua cuma iseng, kapan Indonesia mau maju? Padahal berawal dari iseng yang diseriusin bisa jadi hal yang luar biasa. Sebagai santri, kita punya peran, punya identitas, dan tanggung jawab. Aku bingung Aira, kadang aku ngerasa nggak pantas jadi santri. Febri, kita cuma manusia biasa. Tugas kita bukan jadi sempurna, tapi memberi yang terbaik. Status kita santri, dan itu sebuah amanah. Kita harus menjaga adab, identitas, dan muruah kita. Jangan langgar peraturan pondok, itu perintah guru. Siapa tahu berkahnya yang mengangkat derajat kita di masa depan. Oh iya, aku jadi ingat. Maaf ya kalau aku kemarin kasar. Sekarang aku paham. Jadi santri itu bukan sekedar gelar, tapi cara untuk hidup. Udah, kita mulai lagi sama-sama ya. Belajar jadi santri yang bisa membanggakan guru, orang tua, dan bangsa. Dan begitulah, terkadang manusia malu bukan karena salah, tapi karena lupa siapa dirinya. Santri bukan hanya soal sarung dan sandal jepit, tapi tentang adab, identitas, dan kebanggaan menjadi seorang santri. Karena santri hari ini adalah pemimpin masa depan.